Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Kan untuk nomor 4 nih. Oke, diketahui reaksi kesetimbangan dengan persamaan reaksinya ini yang berlangsung eksoterm. Pernyataan reaksi di atas yang benar adalah jika, oke, sebelum di sini kita bahas mengenai apa deh ini materi apa kira-kira? Kesetimbangan. Kesetimbangan kimia. Oke, jadi kesetimbangan kimia itu kesetimbangannya itu terjadi apabila laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri atau laju reaksi reaktan itu sama dengan laju reaksi produk. Nah, di sini pada tahun 1864 ini ilmuwan dari Norwegia, Chateau Guldberg dan Peter Lange itu berhasil merumuskan hubungan konsentrasi antara zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan di mana untuk hukum kesetimbangan kimia ini berbunyi untuk reaksi kimia pada suhu tertentu perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat ruas kanan atau produk dengan zat-zat ruas kiri atau reaktan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya mempunyai harga tetap pada suhu tetap. Nah, untuk kesetimbangan kimia ini ada 2 jenis tetapan kesetimbangan. Yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Kemudian yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Oke, kita bahas yang pertama itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Nah, secara umum ini rumusnya yaitu KC sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini sama ya dengan bunyi dari hukum kesetimbangan kimia tadi kan. Perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat ruas kanan atau produk dengan konsentrasi Ruas kiri. ya zat-zat ruas kiri atau reaktan. Kemudian masing-masingnya itu dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, misalnya ini, oke, di sini ada persamaan reaksinya. Ini PA ditambah QB hasilkan RC plus SD, di mana untuk A dan B ini adalah konsentrasi reaktannya. Jadi di sebelah kiri ini reaktan, kemudian untuk C dan D-nya ini adalah konsentrasi produk. Pokoknya yang sebelah kiri reaktan, yang sebelah kanan produk. Kemudian ini ada PQRS. Nah, PQRS ini adalah koefisien konsentrasinya. Nah, jadi untuk reaksi ini mempunyai tetapan kesetimbangan KC-nya sama dengan konsentrasi dari produk. Ini ada C, kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya R. Konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S, kemudian dibagi dengan konsentrasi produknya. Konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi B pangkat Q. Nah, kalau untuk tetapan kesetimbangan ini fase zat yang berpengaruh dalam penentuan KC-nya ini hanya fase gas dan aqueous, Dek. Jadi kalau misalnya di persamaan reaksinya nanti ada fase liquid atau solid, nah itu dia nggak usah dimasukkan ke rumus KC-nya. Jadi yang berpengaruh itu cuma fase gas sama aqueous saja. Jadi fase gas sama larutan. Nah, kemudian yang kedua ini ada tetapan kesetimbangan
berdasarkan tekanan parsial atau KP. Nah, kalau untuk rumusnya ini sebenarnya hampir sama kayak KC tadi, cuma perbedaannya di penulisan. Nah, kalau ini kan, kalau tadi itu kan, oke, kayak gini ya, dia bentuknya. Jadi pakai kurung siku ini menandakan konsentrasi. Kalau untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, kalau tetapan kesetimbangan ini berdasarkan tekanan parsial ini, dia untuk penulisannya ini pakai kurung biasa, kemudian ini ada lambang P ini tekanan. Nah, jadi di sini KP-nya ini adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial, kemudian ada PA, PB, PC, dan PD-nya ini tekanan parsial zat A, tekanan parsial zat B, tekanan parsial zat C, dan tekanan parsial zat D. Kemudian, nah untuk PQRS ini sama kayak tadi, ini adalah koefisiennya. Nah, kalau untuk penghitungan tekanan parsial itu bisa dengan menggunakan persamaan Px sama dengan mol zat X dibagi mol total gas zat X dikali P total gas. Kemudian untuk fase zat yang berpengaruh dalam penentuan Kp ini hanya fase gasnya saja. Nah, jadi bedanya sama yang Kc tadi, kalau Kc fase gas dan aquos, larutan. Nah, sedangkan kalau untuk tekanan parsial ini atau Kp ini dia hanya fase gasnya saja yang berpengaruh. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, ini untuk ahli kimianya ini dari Perancis, dia bernama Henry Louis Le Chatelier. Pada tahun 1850 sampai 1936 itu menyatakan jika terhadap suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, nah sistem keseimbangannya itu akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Nah, pernyataan dari Henry Louis Le Chatelier ini dikenal dengan asas Le Chatelier. Nah, ini adapun untuk penerapan asasnya. Nah, yang pertama untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada yang namanya perubahan volume atau tekanan. Nah, jadi apabila volumenya diperkecil atau tekanannya diperbesar, itu reaksinya akan bergeser ke arah ke jumlah mol gas yang lebih kecil. Kemudian kalau volumenya itu diperbesar atau tekanannya itu diperkecil, itu reaksinya akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua itu ada perubahan konsentrasi. Nah, apabila salah satu konsentrasi zat diperbesar, reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut ke zat lain. Kemudian apabila salah satu konsentrasi zatnya diperkecil, reaksinya akan bergeser ke arah zat tersebut atau dari zat lain. Nah, jadi kalau untuk pengaruh konsentrasi sendiri itu eh, Nah, misalnya jika ada penambahan konsentrasi dari salah satu reaksi, misalnya ada penambahan konsentrasi eh, reaktan. Nah, berarti keseimbangannya itu akan bergeser ke arah produk. Nah, tapi kalau misalnya ada pengurangan konsentrasi dari reaktan, berarti keseimbangannya itu akan bergeser ke kiri, ke reaktannya itu. Nah, kemudian ada perubahan suhu. Nah, kalau untuk perubahan suhu itu kalau suhunya dinaikkan, reaksinya itu akan bergeser ke arah reaksi yang memerlukan panas atau endotherm. Nah, kalau suhunya diturunkan, itu reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang mengeluarkan panas atau exotherm. Nah, kemudian ada pengaruh katalis. Nah, tapi katalis ini hanya bertujuan untuk mempercepat reaksi saja. Jadi dia tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi hanya mempercepat reaksi, mempercepat terjadinya reaksi kalau untuk katalis. Oke. Nah, berarti
Di sini, oke. Nah, ini diketahui reaksi kesetimbangan. Ini berlangsung eksoterm. Oke, kita lihat satu-satu ya. Tekanan diperkecil, reaksi bergeser ke kiri. Oke, tadi kalau tekanan diperkecil artinya volumenya diperbesar. Diperbesar. Nah, reaksinya akan bergeser ke jumlah mol gas yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat di sini jumlah molnya 2 kan ini. Di sini ada 2. Ini sama sih harusnya. Berarti ini bukan jawabannya untuk yang A. Kemudian suhu diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Nah, di sini tadi kan reaksinya ini berlangsung eksoterm ya. Nah, kalau reaksinya eksoterm itu kan harusnya suhunya diturunkan. Jadi bukan diperbesar. Nah, kemudian ini C, diberi katalis, reaksi bergeser ke kiri. Nah, tadi kalau katalis itu hanya untuk mempercepat terjadinya reaksi ya. Jadi ini bukan jawabannya juga. Kemudian yang D, konsentrasi gas NO diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Di sini konsentrasi gas NO. Oke, di sini NO-nya ada 2, di sini ada 2. Sebentar. Oke, ya benar ya. Jadi kalau konsentrasi gas NO-nya ini diperbesar, atau reaktannya ini diperbesar, itu reaksinya akan bergeser ke kanan. Jadi ini benar untuk yang D. Kemudian kalau yang E, volume diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Nah, di sini kalau volume diperbesar artinya tekanan diperkecil, reaksinya ke jumlah mol yang lebih besar. Di sini jumlah molnya sama. Jadi bukan jawabannya juga. Oke. Nah, jadi yang benar adalah konsentrasi gas NO diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Oke. Jadi ini ada kesalahan ya, Dek. Ini bukan perubahan volume atau tekanan, tetapi ini untuk konsentrasi. Jadi salah satu konsentrasi zatnya itu diperbesar, reaksinya akan bergeser dari arah zat tersebut ke zat lain. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, di sini ada soal lagi yaitu pada pemanasan 1 mol gas SO3 dalam ruang yang volumenya 5 liter, cek suaranya terdengar nggak, Dek? Nggak Kedengaran. putus-putus, Kak. Kedengaran tapi putus-putus. Sekarang gimana, Dek? Terdengar jelas nggak? Udah jelas. Jelas, Oh, Kak. oke, Dek. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada pemanasan 1 mol gas SO3 dalam ruang yang volumenya 5 liter, diperoleh gas O2 sebanyak 0,25 mol. Dengan reaksi gas SO3 ini menghasilkan gas SO2 dan juga
gas oksigen. Nah, pada keadaan tersebut, tetapan kesetimbangan atau KC reaksi tersebut adalah, nah, oke, ini untuk KC. Oke, kita buat dulu ya, ini untuk persamaan reaksinya. Kemudian di sini ada jumlah, di sini diketahui ya jumlah mol SO3, gas SO3 mula-mulanya itu kan 1 mol. Kemudian di sini diketahui juga volumenya 5 liter. Dan jumlah mol gas O2 itu 0,25 mol. Nah, yang ditanya KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, oke, di sini kita buat dulu untuk mula-mula reaksi setimbangnya. Ini kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Nah, kita buat mula-mula reaksi dan setimbang. Nah, di sini ini kan udah diketahui untuk mula-mula gas SO3 ini kan 1 mol ya. 1 mol. Jadi kita buat di sini 1 mol untuk mula-mulanya. Kemudian di sini diketahui juga untuk jumlah mol gas O2. Ini dia sudah setimbang, jadi sebanyak 0,25 mol. Jadi kita tuliskan di sini 0,25 mol untuk gas O2-nya. Nah, di sini kita cari untuk SO2. Nah, pada saat setimbang di sini, kan di sini koefisiennya 1. Ini 2 ya. Berarti 2/1 dikali 0,25. Nah, di sini didapatkan untuk gas SO2-nya itu sebanyak 0,5 mol. Nah, kemudian pada saat bereaksi kan kita belum tahu ya. Jadi kalau untuk di produk itu untuk pada saat dia bereaksi itu akan sama dengan pada saat setimbang. Jadi kalau di sini 0,25 mol, berarti untuk produk O2-nya ini juga 0,25 mol. Dan di sini pada saat mula-mula dia belum reaksi ya. Jadi pada saat bereaksi dia akan menghasilkan 0,25 mol. Nah, kemudian untuk gas SO2 pada saat bereaksinya dia akan menghasilkan 0,5 mol juga. Nah, pada saat mula-mula kalau produk itu belum bereaksi. Nah, kemudian di sini kita cari untuk yang bereaksi pada gas SO3. Ini juga 0,5 mol. Nah, ini kan di sini juga menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di sini koefisiennya 2, di sini juga 2 kan. Jadi 2/2 dikalikan dengan SO2 pada saat bereaksi yaitu 0,5. Jadi 2 bagi 2 1, 1 dikali 0,5 0,5. Sehingga didapatkan 0,5 ini. SO3 pada saat bereaksi itu 0,5 mol. Nah, kemudian pada saat setimbangnya ini kita kurangkan aja. Jadi 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5 mol. Nah, setelah itu, nah ini untuk rumus umumnya tadi. Untuk yang KC itu konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, tapi di sini kita cari dulu untuk konsentrasi dari SO3. Jadi kita cari molaritasnya. Jadi untuk rumusnya itu mol per volume. Nah, yang pertama untuk konsentrasi SO3. Nah, untuk mol konsentrasi mol konsentrasi gas SO3 ini kan ada 0,5 mol pada saat setimbangnya. Jadi 0,5 kita bagi dengan volumenya. Volumenya tadi diketahui 5 liter. Jadi 0,5 dibagi 5 itu sama dengan 0,1. Kemudian kita cari untuk SO2, untuk gas SO2-nya. Sama rumusnya yaitu mol dibagi volume. Di sini pada saat setimbang untuk gas SO2 itu ada 0,5 mol. Kemudian kita bagi dengan volume itu 5 liter. Jadi ini untuk konsentrasi SO2-nya ini 0,1 molar.
dan untuk konsentrasi O2. Nah, di sini pada saat setimbang untuk gas O2 ini ada 0,25 mol, kita bagi dengan volumenya yaitu 5, dia menghasilkan 0,05. Nah, setelah itu setelah kita dapatkan molaritasnya, nah di sini tadi kan ini untuk rumus umumnya. Nah, di sini Kc sama dengan, oke kita lihat dulu fasanya. Di sini oke udah sama semua ya fasanya gas. Tadi kan yang berpengaruh itu kan fasa gas dan fasa aqueous atau larutan. Nah, di sini fasanya gas semua. Berarti kita buat untuk rumus Kc-nya itu konsentrasi dari produk. Nah, di sini produknya itu ada SO2 dan O2. Oke, jadi kita tuliskan konsentrasi SO2 pangkat koefisien. Koefisien di sini ada 2. Jadi pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. Nah, karena O2 ini kan koefisiennya 1 ya. Jadi pangkat 1. Ini nggak dituliskan nggak apa-apa kalau dia 1. Kemudian kita bagi dengan konsentrasi SO3, pangkat koefisien. Di sini koefisiennya ada 2. Jadi konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, kan ini udah ketemu nih untuk masing-masing molaritasnya. Untuk konsentrasi SO3, SO2, dan O2. Nah, kemudian yang rumus ini kita masukkan aja. Oke, di sini SO2 tadi ada 0,1 molar. Jadi 0,1 pangkat 2, kemudian untuk O2-nya ini ada 0,05. Kemudian untuk SO3-nya ini ada 0,1. Jadi 0,1 pangkat 2. Nah, ini bisa kita coret. Ini kan sama nih. 0,1 pangkat 2, 0,1 pangkat 2. Jadi ini sisanya tinggal 0,05 nih. Jadi di sini untuk jawabannya ini adalah yang D. 0,05. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Siap, Ida. Cukup, Kak. Oke, cukup. Yang lain gimana, Dek? Paham semua nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, paham semua ya. Ayo, paham semua ya materi kimia. Oke, kalau misalnya bingung di bagian ini nggak apa-apa kalau mau ditanyakan, Dek. Iya, Kak, yang itu wajib dicari ya. Iya, yang mana, Dek? Iya, yang itu yang dipanah yang kakak itu. Ini. Iya, Oke, ini dari awal atau gimana? Mau enggak, dari itu wajib dicari dulu berarti ya. Apa awal? reaksinya itu kan? Ya, gimana, Dek? Itu wajib dicari dulu kan reaksinya. Iya, Dek, dicari. Dari kan mula-mulanya, terus nanti ketemu reaksinya baru itu ya ditulis di situ ya, dijabarin gitu ya. Iya, Dek. Oh ya. Oke, Kak. Oke, soalnya ini kan buat nyari untuk molaritasnya ini kan kita harus tahu dulu kan jumlah molnya. Kan ini kalau di soal tadi kan ini cuma baru mula-mula sama yang setimbang ini hanya untuk O2 kan, Dek. Untuk yang SO3 sama SO2-nya kan belum diketahui kan mol pada saat setimbang. Nah, makanya dia perlu untuk buat ini mula-mula reaksi setimbangnya. Biar kita tahu untuk pada saat keadaan setimbang ini untuk gas SO3, SO2 dan O2-nya itu berapa. Baru kita nanti bisa nyari untuk konsentrasinya, untuk molaritasnya. Oke. Iya, makasih ya, Kak. Oke. Oke, yang lain, Dek, gimana? Paham? Iya, paham. Paham, Kak. Paham ya?